Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Reza sebagai moderator di presentasi laporan evaluasi implementasi ERP untuk kelompok 9 Digital B. Next. Oke, di sini eh, ada beberapa teman saya yang bisa dilihat sendiri dan tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Next. Oke, untuk slide pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang pertama ada konsep dasar evaluasi implementasi ERP. Mencakup ada pengertian evaluasi ERP. Evaluasi ERP adalah proses untuk menilai apakah sistem enterprise resource planning itu yang digunakan perusahaan benar-benar berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Evaluasi ini melihat apakah ERP membantu memperbaiki proses kerja, meningkatkan efisiensi, serta memberikan manfaat bagi organisasi. Selain itu, evaluasi juga menilai apakah implementasi ERP dilakukan sesuai dengan rencana, baik dari sisi waktu, biaya, maupun kualitas. Next. Selanjutnya ada tujuan evaluasi ERP. Menilai keberhasilan implementasi. Apakah sistem ERP yang dipasang sudah mencapai target yang diinginkan perusahaan seperti efisiensi kerja, integrasi data, dan peningkatan kinerja. Yang kedua ada meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan sistem. Evaluasi membantu melihat bagaimana yang masih kurang, misalnya fitur yang belum dimanfaatkan atau pengguna yang belum paham cara menggunakannya. Yang ketiga, menggunakan proses dan mengurangi risiko. Dengan evaluasi perusahaan dapat menentukan masalah sedini mungkin seperti kegagalan modul, kesalahan integrasi, atau rendahnya adopsi pengguna. Yang keempat adalah mengukur manfaat dibandingkan biaya. ERP adalah investasi besar, sehingga evaluasi diperlukan untuk melihat apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Setelah sistem berjalan, evaluasi membantu perusahaan merencanakan peningkatan update atau melaksanakan atau pelatihan agar ERP dapat terus mendukung bisnis. Next, ada alasan evaluasi ERP. Yang pertama ada ERP adalah sistem yang kompleks. Banyak perusahaan mengalami kegagalan ERP karena tidak melakukan evaluasi yang cukup selama dan setelah implementasi. Yang kedua ada investasi besar dan jangka panjang. Lisensi ERP, pelatihan, dan konsultasi membutuhkan dana besar sehingga perusahaan harus memastikan investasi tersebut menguntungkan. Yang ketiga ada perubahan besar dalam organisasi. ERP mengubah cara kerja, alur bisnis, dan budaya organisasi. Evaluasi membantu memastikan semua pihak bisa beradaptasi. Yang terakhir ada menjamin keberlanjutan. Setelah ERP berjalan, evaluasi membantu menentukan apakah sistem perlu di-upgrade, diperbaiki, atau ditambah modul baru. Next. Yang terakhir ada ruang lingkup evaluasi dalam proyek ERP. Poin-poin yang pertama ada evaluasi pra-implementasi. Dengan poin-poin menilai kebutuhan bisnis, menilai kesiapan perusahaan seperti SDM, budaya kerja, dan infrastruktur. Memilih software dan vendor ERP yang tepat. Poin yang kedua, mengevaluasi selama implementasi. Poin-poinnya membantu proses proyek dan kesesuaian dengan jadwal, menguji modul ERP, menilai efektivitas pelatihan pengguna, memastikan setiap bagian perusahaan memahami perubahan proses bisnis. Poin yang ketiga, evaluasi pasca implementasi. Poin-poinnya mengukur apakah ERP memberikan manfaat nyata, menilai kepuasan pengguna, mengecek format teknis sistem, memastikan modul berjalan dengan baik dan saling terintegrasi, menyusun rencana pengembangan dan pemeliharaan jangka panjang. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi selanjutnya ada struktur laporan evaluasi implementasi ERP.
Jadi apa sih itu struktur laporan? Jadi ini tuh digunakan untuk memastikan bahwa proses penilaian dilakukan secara sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Struktur ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang memandu alur analisis, mulai dari pengenalan masalah hingga rekomendasi yang diterapkan. Di sini ada komponen laporan evaluasi ya. Ada dimulai dari pendahuluan, ini berisi latar belakang, tujuan evaluasi, dan ruang lingkup. Lalu ada metodologi. Metodologi ini menjelaskan pendekatan evaluasi, teknik pengumpulan data, serta indikator penilaian. Ada lalu ada temuan. Temuan ini digunakan untuk memaparkan hasil identifikasi kondisi implementasi ERP berdasarkan data yang diperoleh. Lalu ada analisis. Analisis ini digunakan untuk memberikan interpretasi mendalam terhadap temuan menggunakan kerangka teori atau model evaluasi ERP. Lalu ada rekomendasi. Tujuannya ini memberikan solusi atau saran penyempurnaan yang bersifat praktis, terukur, dan relevan untuk meningkatkan keberhasilan implementasi ERP. Dan terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini merangkum hasil evaluasi secara singkat, menegaskan poin penting, serta implikasi dari evaluasi terhadap efektivitas implementasi ERP. Lalu selanjutnya ada cara evaluasi disusun. Evaluasi disusun Evaluasi disusun dengan pendekatan mulai dari identifikasi masalah hingga solusi. Prosesnya mencakup ada 5. Yang pertama itu penentuan parameter evaluasi, misalnya efektivitas, integrasi, kualitas data, dan user adoption. Lalu yang kedua ada pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen internal. Yang ketiga ada pengolahan data. Data ini digunakan untuk menjadi temuan yang objektif. Lalu ada analisis temuan. Ini menggunakan kerangka teori seperti ERP Success Model, TAM, atau teknologi acceptance model, atau standar implementasi ERP lainnya. Dan terakhir, penyusunan rekomendasi. Dan di sini peran struktur dalam konsistensi evaluasi itu, struktur laporan memiliki peran penting dalam menjamin konsistensi proses evaluasi. Alasannya karena yang pertama menjaga keterurutan antara temuan dan analisis, lalu memastikan setiap aspek implementasi ERP dievaluasi sesuai indikator yang relevan, dan yang ketiga menghindari bias penulisan atau penekanan berlebih pada aspek tertentu, dan yang terakhir membantu pembaca memahami hasil evaluasi secara sistematis dan mudah diikuti. Baik, akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, izin melanjut. Sekarang kita masuk ke materi metodologi pengumpulan data implementasi ERP. Jadi metodologi pengumpulan data implementasi ERP ini itu melibatkan kombinasi beberapa teknik untuk memahami proses bisnis yang ada. Jadi mengidentifikasi kebutuhan sistem dan pengumpulan data yang diperlukan untuk konfigurasi dan migrasi gitu. Jadi di sini ada teknik yang biasa digunakan atau ini untuk secara umum yang biasa digunakan untuk uh, metodologi pengambilan pengumpulan data gitu. Yang pertama itu ada wawancara mendalam. Jadi wawancara mendalam itu seperti kita itu kayak duduk bareng itu ngobrol gitu dengan orang-orang yang paham tentang proses kerja di perusahaan seperti manajer, kepala bagian atau karyawan yang sering terlibat gitu dalam pekerjaan di kantor tersebut. Nah, tujuannya itu untuk kita memahami atau seseorang itu memahami apa saja gitu yang perlu atau yang mereka hadapi seperti alur kerja yang berjalan gitu dan apa saja uh,
harapan mereka gitu terhadap sistem ERP yang baru. Jadi kalau dengan kita ngobrol atau bertanya langsung, itu kita bisa dapat informasi yang tidak muncul gitu kalau kita melakukan survei atau dokumen atau dari dokumen gitu. Untuk prosesnya biasanya kita bisa melakukan, misalnya kita bisa menyiapkan daftar pertanyaan yang akan digali, atau kita juga menentukan siapa sih yang akan kita tanya gitu dalam perusahaan. Terus kita bisa melakukan bertanya, terus kita menggali masalah yang akan kita cari gitu, atau kebutuhan dan saran mereka gitu terkait ERP, dan kita mencatat poin-poin yang penting untuk dianalisis. Nah, yang kedua kita bisa melakukan kuesioner atau survei. Jadi metode ini kita menyiapkan seperti Google Form untuk kita bertanya kepada karyawan sekaligus gitu. Jadi ini cocok untuk khususnya untuk menggali pendapat gitu banyak orang dengan cepat, seperti pertanyaan yang mudah gitu, misalnya seberapa puas dengan sistem saat ini, atau bagaimana yang sering buat masalah, atau jadi survei ini tuh bikin kita atau seseorang itu punya gambaran umum gitu tentang apa yang dirasakan karyawan secara keseluruhan, bukan cuman dari beberapa orang saja. Terus yang ketiga kita bisa melakukan survei atau pengamatan langsung. Jadi di sini kita langsung turun ke lapangannya gitu untuk melihat langsung bagaimana proses berjalan pas bekerjanya gitu. Jadi kita perhatikan bagaimana karyawan bekerja atau input data, memproses barang, membuat laporan dan sebagainya. Jadi dengan kita melihat sendiri atau seseorang itu melihat langsung, itu bisa tahu apakah proses yang berjalan itu efisien atau tidak gitu. Terus yang keempat kita bisa melakukan studi literatur atau analisis dokumen. Jadi dengan kita melakukan uh, analisis dengan membaca dokumen perusahaan seperti SOP, laporan keuangan, struktur organisasi, atau flowchart, kita juga bisa mencari informasi tentang ERP dari buku itu gitu. Jadi dengan teori-teori ERP yang acuan, jadi sistem ERP yang dibuat itu nanti tidak asal-asalan, tetapi sesuai dengan aturan dan kebutuhan bisnis. Dan yang terakhir kita harus melakukan analisis kebutuhan bisnis. Jadi pada tahap ini kita melakukan uh, analisis bisnis. Oke, jadi dalam tahap ini, jadi semua proses yang sebelumnya seperti wawancara tadi, survei, observasi, dan dokumen, kita bisa mulai menyusun daftar kebutuhan sistem ERP yang benar-benar dibutuhkan perusahaan. Jadi kita menentukan fitur apa saja yang harus ada, proses yang harus diperbaiki, dan bagaimana sistem ERP itu harus bekerja nantinya. Jadi hasil akhirnya berupa dokumen resmi yang bisa menjadi pedoman untuk membuat sistem ERP. Next slide. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah teknik analisis dalam evaluasi ARP. Nah, teknis analisis dalam evaluasi ARP ini adalah serangkaian metode yang digunakan untuk menilai apakah sistem ERP ini sudah berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat bagi orang lain atau bagi organisasi. Nah, melalui teknik analisis ini, organisasi bisa mengetahui apa yang sudah berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki, serta seberapa besar dampak ERP terhadap proses bisnis. Nah, setidaknya di sini ada sekitar 4 teknik analisis yang dilakukan dalam evaluasi ARP. Yang pertama adalah analisis proses bisnis, yaitu menilai apakah alur kerja menjadi lebih efisien setelah penggunaan ARP. Nah, pada tahap ini kita mengevaluasi bagaimana alur kerja organisasi berubah setelah ARP diterapkan. Fokusnya bukan hanya melihat apakah proses berjalan menjadi lebih cepat, tetapi juga apakah ada pengurangan aktivitas manual, peningkatan koordinasi antar divisi, dan minimnya bottleneck. Jadi, kita benar-benar bisa melihat transformasi proses dari sebelum dan sesudah ERP diterapkan. Terus yang kedua adalah analisis efektivitas sistem, yaitu mengukur sejauh mana fitur ERP berfungsi sesuai kebutuhan organisasi.
Nah, di sini kita bisa menilai apakah fitur ERP memang digunakan secara optimal. Banyak organisasi sudah punya ERP, tapi fitur yang dipakai hanya sekitar 30-40% saja. Nah, karena itu, analisis efektivitas membantu mengetahui apakah sistem benar-benar menjawab kebutuhan operasional, apakah modulnya relevan, dan apakah sistem sudah mendukung pengambilan keputusan secara data driven. Terus yang ketiga itu adalah analisis kepuasan pengguna, yaitu di mana kita mengevaluasi pengalaman dan kenyamanan pengguna dalam menggunakan sistem. ERP yang bagus belum tentu berhasil jika penggunanya tidak nyaman mengoperasikan sistem. Maka kita bisa cek persepsi pengguna, apakah sistem mudah digunakan, apakah ada kendala teknis yang sering muncul, serta eh, apakah pengguna merasa sistem benar-benar membantu pekerjaan mereka. Nah, aspek human factor ini sangat penting karena tingkat adopsi pengguna menentukan keberhasilan implementasi. Yang terakhir yaitu analisis KPI implementasi, yaitu meninjau indikator seperti waktu proses, biaya, dan jumlah error untuk mengetahui keberhasilan implementasi. Nah, evaluasi ini menggunakan ukuran yang terukur. Misalnya waktu penyelesaian proses berkurang atau tidak, terus biaya operasional turun atau tidak, dan bagaimana tingkat error setelah ERP digunakan. KPI ini memberikan gambaran objektif dan kuantitatif tentang keberhasilan implementasi ERP. Jadi secara keseluruhan, teknik analisis ini memastikan evaluasi ERP tidak hanya menilai dari sisi bisnis atau teknologi saya, tetapi juga prosesnya, terus efektivitas fitur, pengalaman pengguna, dan hasil yang terukur. Nah, dengan pendekatan yang menyeluruh, kita itu bisa mengetahui apakah ERP ini benar-benar memberikan nilai tambah untuk organisasi. Next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penyajian temuan dan rekomendasi. Nah, tahap ini tuh penting untuk dalam evaluasi ERP karena untuk melakukan hasil analisis secara ringkas dan terarah untuk membantu manajemen mengambil keputusan. Nah, pada tahap ini juga data tentang proses bisnis, efektivitas sistem, kepuasan pengguna, dan pencapaian KPI itu diringkas menjadi temuan utama yang menggambarkan kondisi nyata implementasi ERP. Nah, di bawahnya itu ada poin-poin penting yang empat tadi yang sudah disebutkan. Yang pertama ada penyajian temuan utama. Nah, di sini tuh hasil evaluasi ERP itu ditampilkan dalam ringkas dan intinya itu yang menunjukkan kondisi sistem saat ini. Nah, termasuk efisiensi proses bisnis, performa modul, kualitas data, dan tingkat kepuasan pengguna. Temuan utama itu membantu mengidentifikasi bagian yang berjalan baik serta area yang membutuhkan perbaikan. Nah, yang kedua itu adalah pengelompokan masalah. Di sini pengelompokan masalah itu yang dimana setiap temuan itu disusun dalam beberapa kategori seperti masalah teknis, hambatan operasional, keterbatasan pengguna, dan kendala manajerial. Dengan mengelompokkan masalah, perusahaan itu dapat lebih mudah memprioritaskan perbaikan berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap kelancaran proses bisnis. Yang ketiga, ada rekomendasi jangka panjang dan jangka pendek. Nah, di sini rekomendasi jangka pendeknya itu meliputi tindakan cepat seperti optimalisasi modul, peningkatan pelatihan, atau perbaikan konfigurasi sistem. Nah, rekomendasi jangka panjangnya itu mencakup strategi lebih besar seperti peningkatan infrastruktur, integrasi modul lanjutan, dan pengembangan fitur baru atau penyelesaian atau penyesuaian ulang proses bisnis agar lebih selaras dengan ERP. Nah, yang terakhir di sini ada visualisasi data. Nah, di sini data evaluasi itu disajikan dalam bentuk grafik, tabel, dan dashboard untuk memperjelas temuan. eh, Dashboard dan sebagai tadi itu untuk memperjelas temuan. Nah, di sini visualisasi itu memudahkan manajemen memahami perubahan kinerja dan membandingkan kondisi sebelumnya dan sesudah ERP, serta melihat tren yang penting dalam proses pengambilan keputusan. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, next ini ada evaluasi dampak implementasi pada ERP.
Ini tuh tahap yang mungkin kalau teman-teman udah biasa ikut organisasi atau kegiatan-kegiatan yang di sekitar kampus, yang kalau kita ibarat ERP kan kita menggunakan vendor-vendor seperti Odoo, Oracle atau Microsoft Dynamics kan. Nah, kalau teman-teman di organisasi yang biasanya udah menggunakan vendor sound system atau stand-stand tenda atau vendor photo booth gitu, pastinya ada evaluasi apakah vendor ERP ini baik atau enggak untuk kita lakukan di kedepannya gitu kan. Nah, ini ada 6 faktor yang menjadi kunci evaluasi dampak implementasi ERP. Yang pertama, eh, vendor ERP ini apakah berdampak pada efisiensi operasional? Mungkin yang dulunya proses pemesanan yang biasa diproses 5 hari dengan cara manual, setelah menggunakan ERP ini bisa jadi 2 hari. Ini kan berarti kan malah semakin efisien kan operasionalnya. Atau malah sebaliknya, jadi malah merugikan yang malah bikin proses pemesanan jadi lama gitu. Nah, yang kedua, ini ada kinerja karyawan. Dengan menggunakan vendor ERP ini, apakah kinerja karyawan malah makin baik atau malah makin buruk karena dibantu oleh alat kan? Jadi mungkin banyak data-data yang kemis atau malah lebih sering human error karena menginput datanya ke vendor ERP ini kurang lancar, kurang baik. Nah, ini juga ngaruh ke tahap pengambilan keputusannya gitu kan. Kalau misalkan data yang dikelola kurang baik, jadi pengambilan keputusannya otomatis jadi kurang baik. Jadi apakah lebih baik menggunakan manual atau menggunakan vendor ERP gitu. Terus yang ketiga, kualitas datanya ini akan saya jelaskan di next slide. Terus kepuasan pengguna ini juga akan saya jelaskan di next slide. Nah, yang keenam ada penghematan biaya. Apakah menggunakan ERP ini menggunakan vendor ERP ini menjadi biaya menjadi lebih hemat atau tidak gitu. Dilihat dari pernah Bu Fani bilang juga dan teman-teman kelompok sebelumnya bilang kalau menggunakan vendor ERP itu mahal, bahkan UMKM pun juga harganya sangat mahal gitu. Apalagi perusahaan-perusahaan yang udah settle atau yang udah besar gitu. Jadi ini menjadi keputusan bagi pemilik organisasi apakah lebih hemat menggunakan vendor ERP atau membutuhkan SDM yang banyak untuk mengatur ERP ini secara manual gitu. Nah, untuk kualitas datanya, next slide. Nah, ini ada tantangan untuk menjaga konsistensi data. Ini saya ambil dari website praktek.co.in. Yang pertama, itu bisa terjadi duplikasi data. Ini dapat terjadi akibat kesalahan entry data manual atau sistem yang tidak terintegrasi. Nah, terus yang kedua, informasi yang bertentangan. Ini lebih ke human error sih. Misal di data kita, di Excel kita, itu jumlah bahan produk yang ada di gudang misalkan 200. Ternyata kenyataannya di gudang ada 150. Ini kan jadi informasi yang bertentangan gitu. Nah, terus yang ketiga ada inefisiensi operasional. Data yang tidak konsisten dapat menyebabkan keterlambatan dan kesalahan yang berdampak pada kinerja bisnis secara keseluruhan. Nah, dari tantangan-tantangan ini, setelah saya dalami, contohnya pada Odoo di next slide. Nah, bagaimana Odoo memastikan konsistensi data? Yang pertama, ada sistem data berbasis terpusat atau integrasi. Nah, Odoo memastikan semua data disimpan di satu lokasi, guna menghilangkan resiko duplikasi data dan memastikan setiap pembaruan yang dilakukan dalam satu modul akan secara otomatis diterapkan di semua modul terkait. Nah, yang kedua, sinkronisasi data real time. Nah, ini bisa membantu untuk mengurangi informasi yang bertentangan tadi, memastikan setiap perubahan yang dilakukan pada data akan langsung diperbarui di semua platform. Hal ini menjamin semua departemen memiliki akses ke informasi terkini dan akurat. Yang ketiga, pembersihan data otomatis. Odoo mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam entry data. Fitur ini membantu menjaga akurasi dan konsistensi data sehingga mengurangi kebutuhan akan koneksi data manual. Jadi terkait dengan materi yang ini, evaluasi implementasi ERP, apakah pemilik sebuah organisasi ini puas dengan menggunakan vendor ERP atau tidak? Apakah dia hendak ingin menggunakannya berulang-ulang kali, berlangganan terus-terusan, atau lebih enak menggunakan SDM yang lebih banyak dan dilakukan secara manual gitu. Nah, untuk evaluasi dampak ini
Tujuannya untuk itu sih, untuk pemilik organisasi melihat apakah enaknya menggunakan vendor ERP atau tidak gitu. Next slide. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Oke, yang selanjutnya adalah studi kasus dari PTKI. Yang pertama adalah mari kita lihat dari latar belakang dan masalah dari mengapa PTKI butuh evaluasi dan sistem yang baru. Nah, contoh, kita bayangkan PTKI di era sebelum 2010. Nah, saat itu kan mereka menghadapi masalah yang sistem legacy atau sistem tool yang terpisah-pisah. Nah, evaluasi awal menemukan 3 masalah krusial. Yang pertama adalah data silo, data keuangan, persediaan suku cadang, dan SDM tidak terhubung. Yang kedua adalah manajemen aset yang buruk. Nah, sangat sulit melacak ribuan aset karena secara real time pada saat itu. Yang ketiga adalah kebocoran pendapatan. Nah, ini yang membuat atau yang paling parah lah, sistem tiketing manual membuat maraknya pencaloan lah atau manipulasi dari pendapatan KI sendiri. Yang kedua adalah metodologi implementasi. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, PT KAI ini memutuskan melakukan implementasi ERP menggunakan SAP, System Application and Pressure and Product in Data Processing. Modul yang digunakan meliputi finance, controlling, material management, human capital management, dan sales distribution, seperti itu. Next slide. Selanjutnya adalah ke inti materi ini hari ini adalah apa hasil laporan evaluasinya. Berdasarkan post implementation review, kami sisi positif atau keberhasilan yang didapat dari laporan ini adalah laporan keuangan yang dulunya butuh waktu berhari-hari untuk direkap dari berbagai daerah sekarang bisa dilihat secara real time. Nah, yang kedua adalah rantai pasok atau transformasi CEC. Nah, tidak ada lagi penumpukan stok mati atau barang yang tidak terpakai karena pengadaan suku cadang dari suku cadang itu jadi lebih terukur lah. Yang ketiga adalah dan kita rasakan langsung adalah tiketing, sistem yang sekarang itu lebih terpusat atau sukses menutup celah untuk calo-calo dan lebih membuat boarding itu lebih tertib seperti itu. Nah, namun ada juga lah salah satu tantangan yang mungkin bisa kita temukan. Salah satunya adalah resistensi budaya atau culture shock. Nah, kenapa? Mungkin dari dari karyawan-karyawan senior yang terbiasa manual merasa kesulitan. Nah, itu kesulitan untuk berorientasi atau mulai beradaptasi lah dengan sistem ESP yang kaku dan butuh kedisiplinan untuk input seperti itu. Selain itu, progres mitigasi data ternyata memakan waktu yang lebih lama dari prediksi karena ada dataset yang lama yang sangat-sangat berantakan gitu. Nah, yang selanjutnya bagaimana dampak evaluasi terhadap organisasi atau lesson learned? Ada 3 poin utama. Yang pertama, efisiensi operasi. Proses bisnis seperti persetujuan anggaran itu jauh lebih cepat. Yang kedua adalah transparansi isi-gisi. Penerapan ERP memaksa PTKI ini menjadi transparan. Semuanya itu data digital, sehingga risiko kecurangan atau fraud internal itu turun drastis lah. Yang ketiga adalah kualitas layanan. Karena manajemen di belakang layar atau back end-nya sudah rapi, jadi dampak langsung kepada penumpang atau di front end-nya atau kepada layanan depannya itu terasa lebih bagus gitu. Nah, sebagai yang terakhir atau lesson learned, yang pertama adalah change management is key, yaitu suksesnya KI itu bukan cuma karena software yang canggih, tapi karena kepemimpinan yang tegas gitu. Yang kedua adalah training berkelanjutan. Nah, SDM itu harus tetap
dilatih secara intensif agar tidak gagap teknologi dan gagap teknologi. Karena ya memang teknologi tidak bisa kita hentikan ya seperti itu. Dan mungkin itu yang terakhir sih training berkelanjutan seperti itu. Oke, next slide. Terima kasih sebelumnya penjelasannya kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Selanjutnya, kasih tanya jawab bagi yang bertanya, silakan langsung raise hand. Oke, Farhan tadi suara kamu agak mendem. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Selanjutnya, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi yang teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Oke, teman-teman silahkan yang ada pertanyaan ya, 3 dari kelas B dan 3 dari kelas C. Sambil nunggu pertanyaan, saya mau ada tambahan terkait analisis kebutuhan bisnis. Tadi kan dibahas ya bahwa analisis kebutuhan bisnis itu masuk ke dalam metodologi pengumpulan data gitu ya untuk implementasi ERP. Nah, tentu aja teman-teman ketika kita mau menganalisis kebutuhan bisnis, kita harus tahu dulu alurnya gitu ya. Teman-teman pasti udah pernah diajarin bikin kayak di flowchart, diagram flowchart gitu. Pakai mungkin bisa pakai uh, kalau kalau nggak salah Microsoft juga punya pakai Visio misal gitu ya teman-teman. Atau kalau pakai yang online itu kayak Miro, Miro juga bisa tuh dia dia untuk mapping flowchart. Sebenarnya bukan mapping flowchart aja ya, tapi mapping yang namanya bisnis proses diagram, gitu ya. Jadi di situ kalian membuat mapping dulu pakai BPM ya atau bisnis proses BPM bisnis proses M-nya apa ya? Kok aku jadi bingung. BPMN bisnis proses model annotation. Modul annotation atau model annotation ya? Nanti aku kasih lihat ya teman-teman di sini. Jadi dari si BPM itu kalian nanti akan dapat garis besarnya gitu ya terkait yang terjadi untuk alur misalkan alur ERP itu seperti ini gitu. Karena kan tujuan kita mau mengevaluasi atau menganalisis proses bisnisnya ya. Bentar, aku kasih lihat. Ini dari paper aja ya. Oke, bentar ya, aku kasih lihat. Maaf, ya, ininya bisa ditutup dulu ya, share screen-nya. Kemudian saya share screen. Nah, di sini ya, ini salah satu sebenarnya bisa jadi modal skripsi kalian juga. Ini salah satu yang teman saya ya waktu saya kuliah di SBM ITB. Jadi dia itu untuk kita analisis bisnis kalian harus bikin yang kayak gini teman-teman namanya ya, bisnis BPMN namanya, bisnis proses sorry apa sih kok aku jadi lupa bahasanya, bisnis proses manajemen BPM. Kemudian kalian memapping dengan disebutannya bisnis proses modeling annotation. Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini saya pakai bantuan aplikasi namanya Bizagi Modeler. Jadi kalian mapping gitu ya, siapa yang prosesnya itu terlibat tuh apa aja. Misalkan di ERP proses itu kan melibatkan berbagai macam departemen kan ya. Makanya kalau dibikin BPMN ini itu kelihatan nih roles-nya ini siapa aja. Di yang pelakunya ini siapa aja, proses yang terjadinya kayak gimana. Sesimpel kayak misal kita menganalisis proses
bisnis pengadaan misalnya gitu ya. Pengadaan kan kalau di ERP tentunya dia berbagai departemen ya yang terlibat, baik itu dari finance-nya, dari vendornya, kemudian dari internal departemen pengadaannya gitu ya. Terus mungkin dari departemen lain yang merequest barang untuk pengadaan gitu ya. Jadi kelihatan gitu ya alur proses dan lain sebagainya. Itu contoh kita analisis bisnis gitu. Dan kalau di manajemen operasi, kalau kita kaitkan sama manajemen operasi, itu bisa kita kaitkan sama teman-teman pernah belajar Lean Operation, pernah dengar ya Lean Operation atau operasi yang ramping, itu juga sama bisa tuh kita kaitkan ke situ, melihat efektivitas daripada misalkan di sini pada kasusnya adalah implementasi dari ERP gitu. Dikaitkan sama lean operation, kan tujuannya ERP itu adalah untuk proses itu lebih simple, lebih slim kan ya, supaya nggak perlu ada paperwork atau kertas-kertas manual, betul kan? Juga tadi kayak contohnya yang KAI, sistem pencatatannya tidak jadi terpecah-pecah, adanya silo informasi, kemudian juga di situ ada ada pencaloan tiket dan lain sebagainya, kan tujuannya supaya semua tergabung dalam satu sistem sehingga prosesnya jadi lebih simple, lebih slim. Kalau di operation lebih lean operation. Jadi nanti kalau di analisis proses bisnis ketika kalian udah dapat data-data mau dari wawancara, mau dari survei, mau dari observasi, itu bisa kemudian dilanjutkan dengan analisis proses bisnis dengan begini teman-teman, dibuat dulu gambarnya pakai BPMN. Anyway, sebelum saya lupa, saya mau kasih tahu teman-teman terkait kenapa kita tuh ada pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif ya. Sebelum aku lupa ya, ada kuantitatif dan juga ada yang kita sebut dengan kualitatif. Kalau di kuantitatif itu kan contohnya seperti survei ya. Survei teman-teman ya, kalau kadang suka bikin survei gitu ya untuk analisis kepuasan pelanggan misalnya gitu ya. Itu bisa tuh pakai survei. Nah, jadi teman-teman kalau di dalam sebuah gambaran misalnya, ini saya nggak tahu udah pernah ngomong ini di mana di kelas ini atau belum. Jadi ibaratkan teman-teman kalian tuh punya tanah gitu ya. Ketika kalian melakukan kuantitatif, itu kalian mengukur bidang tanahnya. Oh, ternyata saya tuh punya bidang tanah saya tuh ada misalkan 5 meter persegi. Jadi kalian ngukur tanahnya berapa luasnya. Gitu ya. Panjang kali lebar kan, gitu istilahnya ya. Kalian ngukur teman-teman di sini. Oh, ternyata data tanah saya itu ada 5 meter persegi. Terus kemudian survei itu cuman memberikan tanda-tanda yang superficial aja teman-teman bahasanya. Superficial tuh ibaratnya ya cuman dia ada berbagai titik di sini. Nah, anggapnya gitu lah ya, kayak penggaris gitu ya. Oke, kalian punya hasil survei kalian jadi punya ada 100 titik misalnya gitu ya. Ibarat kata kayak mengukur bidang tanah. Ketika kalian melakukan survei, kalian punya data, kalian nanti bisa analisis pakai regresi lah ya bahasanya. Kemudian penyebarannya seperti apa gitu ya misal. Oh, nanti dari misalkan kalian menganalisis kepuasan pelanggan atau preferensi pelanggan. Kan nanti kelihatan, oh ternyata pada kelompok usia tertentu, mereka preferensinya lebih kepada preferensi yang ini. Lebih suka misalkan kalau sosial media, ternyata sekarang trennya Gen Z itu lebih suka TikTok gitu ya, dibanding Instagram. Kayak Instagram itu ternyata lebih kepada milenial misal kayak gitu. Itu kan kalian cuma tahu itu aja berdasarkan survei itu. Nah, ketika kalian ingin tahu kenapa ya kok bisa Gen Z itu lebih suka sama TikTok, itu kalian perlu melakukan metode kualitatif atau menggali
Kalau tanah tadi, ibaratnya tadi udah kalian tentukan panjang dan luasnya, kalian gali kedalamannya gitu ya. Kalian gali kedalamannya di sini di bagian kualitatif. Nah, kedalamannya tuh di sini. Itu. Apakah semua data itu harus digali, Bu? Enggak, tergantung teman-teman. Tergantung purpose daripada penelitian kalian nanti. Apakah kalian eh, sebenarnya tujuannya kualitatif kan supaya kamu bisa mendapatkan informasi yang lebih mendalam gitu ya, menganalisis yang mungkin menurut kamu, kok ini datanya agak aneh, cari tahu deh kenapa kok bisa kayak gitu. Itu bisa kalian pakai kualitatif. Nah, kualitatif itu juga ada, tadi udah di-mention ya, ada observasi, kemudian ada wawancara, dan ada yang terakhir itu FGD ya. Wawancara itu kan kita tahu preferensi secara individual. Kalau FGD kita mengetahui preferensi secara kelompok atau grup. Karena kalau FGD kan kita eh, bisa apa namanya, misalkan pada satu kelompok usia tertentu yang ingin kalian teliti gitu ya. Kalau wawancara kan lebih kepada one on one gitu ya. Nah, sedangkan untuk observasi itu untuk sebenarnya melihat tadi ya udah di-mention juga untuk melihat day to day activity-nya kayak gimana sih orang yang menjadi target penelitian kita gitu ya. Apa nih kalau di RPO dia yang awalnya semua serba manual, ketika ada IRP kita observasi kegiatan day to day dia jadi lebih banyak semua sistem pakai komputer. Terus yang awalnya dia itu cari data itu ribet banget, misalkan harus buka file dokumen kertas, sekarang dia cuma tinggal cari di ERP. So itu ada penghematan dan lain penghematan waktu misal kayak gitu. Nah, itu baru bisa kelihatan di observasi misalkan ya. Jadi kadang observasi itu kita bisa melihat hal-hal yang mungkin nggak kesebut ketika pada saat proses wawancara dan FGD gitu. Jadi observasi ini juga biasanya bisa menemukan kebutuhan laten bahasanya, kebutuhan laten daripada objek penelitian kita. Gitu. Jadi secara kualitatif dia akan jauh lebih dalam teman-teman ya ke bawah gitu. Kayak ibarat kata kamu ngegali tanahnya. Sedalam apa ya tergantung kamu pada saat menggali informasi di kualitatifnya. Nah, itu kemudian nanti kita baru move ke analisis proses bisnisnya dengan cara kalian memapping dulu, tahu dulu proses yang dilakukannya itu apa, melibatkan siapa aja, from start-nya dari mana, end-nya gimana. Karena kan kalian tujuannya ingin mengetahui keefektifan daripada ERP, implementasi ERP itu kan. Nah, nanti setelah kalian memapping ini, baru bisa kaitkan dengan KPI. Gitu. Apakah pada saat udah diimplementasi, sebelum diimplementasi seperti apa, setelah diimplementasi seperti apa, kalian lakukan mapping, terus membandingkan kedua mapping tersebut terhadap KPI. Apakah udah sesuai sama KPI-nya, misal gitu ya, antara sebelum dan sesudah implementasi. Semisal ternyata masih ada ruang improvement, gitu ya, ternyata setelah perubahan sebelum dan setelah ERP itu memang ada perubahan, jadi prosesnya lebih cepat, lebih lean, kemudian pokoknya lebih efektif dan efisien gitu. Tapi ternyata belum menyentuh KPI yang diharapkan gitu ya, meskipun udah ada perubahan. Nah, itu adalah ruang improvement, itu bisa jadikan penelitian buat kalian, jadikan skripsi kalian, bisa tuh untuk menentukan untuk memberikan rekomendasi pada akhirnya nanti, rekomendasi terkait peningkatan efisien dan efektivitas dari proses ERP ini gitu ya. Dan juga harapannya di akhir bisa melampaui atau minimal sama dengan KPI yang udah ditentukan. Kayak gitu teman-teman. Tuh, itu aja tambahannya. Silahkan untuk pertanyaannya untuk dari kelompoknya
Danu dan Arum, boleh dong, silakan. Ada dua, mungkin boleh deh dua aja. Ada banyak. Oke, silakan bisa dipandu sama kelompok 9 ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Dea Permatasari, ada juga dari Tasya Dua dan Nasna. Silakan untuk Tasya dulu. Silakan untuk Tasya, pertanyaannya. Oh, oke, aku duluan. Sebelumnya terima kasih ya untuk kelompok 9 atas kesempatannya. Aku mau nanya, tadi kan udah sempat disinggung ya, beberapa sistem ERP modern kayak Odoo itu menjaga konsistensi datanya lewat mekanisme teknis kayak database terpusat, sinkronisasi real time, dan juga pembersihan data otomatis. Nah, menurut kalian gimana sih cara evaluasi implementasi ini eh, dapat menilai apakah mekanisme teknis tersebut benar-benar berjalan optimal di dalam perusahaan itu, Kak? Terutama ketika perusahaan ini memiliki banyak departemen dengan proses bisnis yang berbeda-beda dan juga tingkat kompleksitas yang tinggi. Nah, selain itu, gimana sih evaluasi ini dapat mengidentifikasi potensi celah yang ada gitu, yang mungkin nggak kelihatan dari data sistem, tapi justru muncul ketika pengguna ini menjalankan proses bisnisnya sehari-hari. Kayak gitu. Cukup jelas nggak ya? Oke, sudah cukup jelas Tasya. Baik, ditambung dulu. Selanjutnya, Hasna Zaidah. Ya, makasih sebelumnya kelompok 9 atas materi yang udah disampaikan. Aku izin tanya kok, kan kita bisa lihat ya tantangan umum kayak duplikasi data, informasi yang bertentangan atau inefisiensi operasional. Nah, kalau menurut kalian nih faktor internal apa sih yang paling sering bikin masalah dalam konsistensi data munculnya dalam implementasi ERP? Terus menurut kalian gimana evaluasi ini bisa ngebantu mengidentifikasi akar masalah itu secara lebih akurat? Cukup jelas nggak ya? Jadi pertanyaan itu informasi yang bertentangan dengan, maksudnya faktor internal apa yang saling yang Yang paling sering bikin masalah dalam yang masalah. konsistensi data pas implementasi ERP. Oke, sudah cukup jelas Hasna. Masih. Oke, selanjutnya Fatur Rahman. Oke, makasih ya. Jadi kan kita mengingat bahwasanya ERP itu kan investasi jangka panjang ya untuk ke depannya. Nah, kira-kira cara gimana sih biar evaluasi ERP ini tuh bisa memastikan gitu. Perusahaan tuh mereka ngeluarin biaya banyak tuh sebanding dengan manfaat yang diberikan gitu. Contoh nih mereka, kita ambil yang tadi ya, yang KAI ya. Mungkin mereka udah mengeluarkan biaya banyak untuk biaya lisensi SAP-nya, terus training karyawannya gitu. Nah, apakah kira-kira sebanding nggak untuk manfaat yang diberikan dari pengeluaran biaya tersebut gitu. Nah, cara dari ERP ini untuk bisa membandingkan manfaatnya gimana kira-kira? Jelas gak untuk pertanyaannya? Oke, sudah cukup jelas Fatur. Terima kasih. Oke. Selanjutnya ada Yeni Esti Farwati. Silakan. Oke, terima kasih. Aku mau nanya, kan di materi kurikulum itu kan menyebutkan nih, bahwa change management itu didukung oleh kepemimpinan tegas adalah kunci sukses ERP di KAI. KAI. Nah, ERP itu juga membawa perubahan besar pada cara kerja, alur bisnis, dan budaya organisasi. Nah, untuk pertanyaannya itu, dalam konteks evaluasi, mengapa sih menilai efektivitas pelatihan pengguna dan memastikan setiap bagian perusahaan memahami perubahan proses bisnis itu menjadi aktivitas krusial selama tahap evaluasi implementasi, dan bagaimana sih kegagalan dalam mengelola change management pada PT KAI itu dapat menyebabkan kegagalan implementasi ERP. Bahkan jika dia sudah menggunakan apa ya seperti SAP Material Management atau Human Capital
manajemen itu sudah berfungsi secara teknis. Apakah pertanyaan sudah jelas? Terima kasih sudah jelas ini. Oke. Oke, mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya. Kelompok kami ingin berdiskusi sebentar. Oke, boleh. Silakan. Oke. Izin jawab pertanyaan dari Dea. Ini kan saya itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau hasil evaluasi ERP menunjukkan bahwa dampaknya itu tidak mencapai target, kira-kira gapnya itu muncul karena proses implementasinya tidak dijalankan dengan baik, atau karyawannya belum bisa atau belum mau menggunakan sistemnya. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita membedakan apakah ini masalahnya berasal dari teknisnya, sistemnya, atau dari pelakunya atau SDM-nya. Terus yang ketiga, kalau ternyata permasalahannya ada pada sistem ERP-nya, apakah penggunaan ERP tersebut sebaiknya dihentikan, diperbaiki, atau diganti? Nah, untuk yang pertanyaan pertama, kalau misalkan kinerja karyawan evaluasi ERP-nya itu tidak mencapai KPI, itu munculnya dari proses implementasi sistemnya tidak baik atau karena karyawannya itu sebenarnya belum bisa dilihat, tapi cara ngebedainnya itu pertama ngelihat dulu dari masalah ini muncul di banyak pengguna atau cuman di karyawan tertentu aja. Ini juga ngejawab pertanyaan kedua ya. Kalau misalkan masalahnya muncul di banyak karyawan, berarti kan ada sistem yang masih belum karyawan pahami gitu kan. Kalau misalkan munculnya cuma di salah satu karyawan doang, itu kan berarti bisa terjadi dengan human error atau eh, pelatihan yang kurang atau pendampingan yang kurang gitu. Nah, untuk melihatnya itu bisa dari eh, lognya kalau misalkan teman-teman di Excel, atau bisa lihat dari historinya siapa yang mengerjakan ini, terus kenapa masalah ini bisa terjadi gitu. Nah, itu. Terus pertanyaan yang ketiga, kalau misalkan masalahnya ada pada sistem ERP-nya, apakah menurut teman-teman penggunaan ERP tersebut sebaiknya dihentikan, diperbaiki, atau diganti? Nah, untuk menggunakan ERP ini kan adalah investasi yang udah membutuhkan biaya dan waktu yang cukup besar gitu. Jadi emang harus dipertimbangkan dengan matang. Yang paling terakhir sih emang dihentikan apabila investasi ini benar-benar merugikan. Tapi kalau misalkan masih ada harapan, mungkin eh, fitur-fiturnya mungkin lebih dimanfaatkan lagi, mungkin diadakan pelatihan atau workshop gitu untuk memanfaatkan fitur atau eh, sistem-sistem yang masih belum dipahami. Tapi kalau misalkan udah tamat gitu tapi masih belum belum cocok, bisa dengan mengganti sistem, cuman tetap membutuhkan biaya dan waktu. Dan ini juga bisa diadakan workshop-workshop gitu. Jadi hentikan penggunaan itu emang jalan yang paling terakhir. Sebaiknya dilakukan itu workshop-workshop dulu untuk memahami fitur-fiturnya atau menamatkan gitu. Tapi kalau emang nggak cocok, bisa diganti sistemnya. Gimana deh ya? Oke, saya izin nambahin juga ya teman-teman terkait pertanyaannya Dea. Jadi gini, kadang-kadang kan ditanya nih ya, pertanyaan yang pertama, kira-kira itu gapnya karena proses implementasinya tidak dijalankan dengan baik atau karena karyawannya belum bisa. Nah, kadang-kadang teman-teman ketika kita evaluasi, itu yang kayak gini-gini baru bisa kita lihat kalau kita udah melakukan sisi kualitatif, terutama observasi teman-teman. Karena di observasi kalian kan melihat nih perilaku baik dari karyawannya ya.
biasanya nanti akan ketahuan sebenarnya proses implementasi ini tuh eh, problemnya tuh ada di siapa gitu ya intinya. Tadi ya yang udah di Ferry jawab, ini karena satu karyawan aja atau memang dari kelompok karyawan gitu yang banyak gitu. Ini bisa kelihatan dari hasil observasi gitu. Terus, eh, nah terkait dia belum bisa atau belum mau, biasanya pastinya ya pada saat awal implementasi ada workshop dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tentunya workshop pun juga harus dilakukan secara berkala karena kan yang namanya karyawan itu ada pergantian ya sama karyawan-karyawan yang baru. Jadinya supaya satu satu tujuan gitu ya istilah bahasanya gitu. Satu tujuan. Terus bagaimana cara kita membedakan masalah berasal dari sisi teknis sistem atau dari perilaku penggunanya. Nah, ini kasus ini sebenarnya waktu saya magang, teman-teman, jadi di perusahaan itu tuh sebenarnya udah ada SAP. Nah, tapi dia itu juga punya internal aplikasi sendiri. Sayangnya, mereka tuh nggak dilengkapin sama apa eh, apa ya kemarin bahasanya API ya kalau nggak salah API itu ya bahwa kita tuh bisa mensinkronkan antara internal aplikasi internal perusahaan sama let's say sama eh, aplikasi API baik itu SAP ataupun Odoo. Nah, kejadian ya di perusahaan itu jadi SAP berangkat sendiri iya terus aplikasi internal mereka juga berangkat sendiri gitu teman-teman. Terus kan jadi saya nanya ya terus ngapain pakai SAP dong gitu. Itu jadi kadang-kadang memang mereka masalahnya belum ada integrasi salah satunya belum ada integrasi dari internal aplikasi internal mereka dengan SAP-nya pada saat saya magang pada saat di tahun 2022 kalau nggak salah. Berasal dari sistem atau perilaku penggunanya. Nah, terkadang juga dari sisi perilaku pengguna nih mereka itu juga ada peraturan-peraturan tertentu yang memang mengharuskan mereka untuk let's say tanda tangan basah gitu ya. Jadi kalau ada persetujuan itu harus tanda tangan basah. Yang mana itu kan text time. Udah gitu pimpinan kadang nggak selalu ada di tempat. Jadi proses review yang harusnya bisa 1 hari selesai, akhirnya molor jadi 7 hari. Gitu. Terus saya sempat tanya, Pak ini emang nggak bisa ya Pak kalau misalkan Bapak apa namanya tanda tangan online aja gitu ya atau approval online deh Pak bahasanya gitu ya. Oh nggak bisa karena kalau perusahaan di sini dia harus paperwork jadi harus tanda tangan basah gitu bukti bahwa emang itu tuh ada dibaca dan diresapi ya bahasanya kayak gitulah gitu. Jadi memang kadang sistemnya udah nyuruh buat cepat, tapi memang dari regulasi juga ya kalau di Indonesia khususnya regulasi-regulasi kayak tanda tangan basah tuh masih masih kental banget. Jadi perilaku penggunanya pun juga nggak bisa 100% berubah ke arah yang clean tadi ya gitu bahasanya. Jadi dari perilaku penggunanya yang dibenturkan dengan ada regulasi juga terkait tanda tangan basah. Nah, kalau ternyata masalahnya pada sistem ERP, menurut kalian ERP tersebut baiknya dihentikan, diperbaiki, atau diganti? Nah, kalau konteksnya ERP ini di perusahaan besar yang udah tadi ya udah Ferry sebutin investasinya besar, memang sebaiknya nggak langsung diganti ya, diganti memang cara terakhir gitu. Jadi bisa dengan melalui workshop atau sesimpel kayak teman-teman nih sebagai orang-orang yang bisa memberikan kritik gitu ya. Nanti kalau misalkan di perusahaan itu kalian memang pengen ya skripsi tentang evaluasi ERP kayak gini, yang mengkritik bahwa sistem itu sebenarnya belum efisien loh gitu. Masih ada ruang improvement supaya proses kita jauh lebih cepat kayak gitu. Pakai yang tadi contohnya gitu, pakai analisis yang tadi mapping, kemudian ada kalau bahasa ya lean operation teman-teman bisa cari lah. Jadi ada emang ada analisisnya kayak gitu. Itu aja tambahan dari saya. Oke, bisa lanjut lagi. Silakan.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Tasa. Pertanyaannya itu ada dua. Yang pertama, menurut kalian bagaimana cara evaluasi implementasi ERP dapat menilai apakah mekanisme teknis tersebut benar-benar berjalan optimal di dalam perusahaan, terutama ketika perusahaan memiliki banyak departemen dengan proses bisnis yang berbeda-beda dan tingkat kompleksitas yang tinggi. Nah, jadi sebenarnya untuk ngecek apakah mekanisme teknis ERP itu kayak database terpusat atau sinkronisasi real time itu beneran jalan, kita lihat dari beberapa hal yang cukup teknis tapi simple. Pertama, kita tes alurnya end to end-nya. Jadi misal kita bikin order di modul sales, terus kita lihat apakah stok di gudang langsung berkurang, invoice-nya otomatis muncul atau enggak, dan laporan akunting ikut update tanpa jeda atau pakai jeda. Kalau perubahannya di satu model langsung kebaca, di modul lain tanpa delay, berarti sistemnya sinkron dan database terpusatnya berfungsi. Lalu pertanyaan kedua itu bagaimana evaluasi dapat mengidentifikasi potensi celah seperti keterlambatan sinkronisasi, integrasi modul yang belum sempurna atau hambatan teknis yang mungkin agak atau nggak kelihatan dari data sistem tapi justru muncul ketika pengguna menjalankan proses bisnis sehari-hari. Nah, di sini masalahnya nggak semua error itu muncul di sistem ya. Makanya evaluasi juga harus turun ke lapangan. Kita lihat gimana user kerja beneran, diskusi antar divisi, apakah mereka inputnya telat, jaringannya divisinya lemot, ataupun ada proses yang sebenarnya menghambat sinkronisasi. Dan juga wawancara sama user itu juga penting karena banyak kejadian data nge-lag ataupun integrasi yang kurang nyambung yang cuma kerasa saat mereka kerja sehari-hari. Apakah sudah cukup menjawab, Tasa? Udah cukup, terima kasih. Kasih. Oke, eh sorry ya, tambahan satu lagi. Jadi selain diwawancara juga observasi ya, Tasa ya. Observasi udah paling penting, makanya tadi tim evaluasi itu harus turun ke lapangan, melihat langsung bagaimana orang-orangnya bekerja, wawancara juga ya. Karena kita butuh pemahaman lebih dalam gitu terhadap si perilakunya mereka gitu ya. Tapi kadang-kadang juga lama itu ya karena sesimpel orangnya inputnya telat gitu. Kadang-kadang kan ada aja yang kayak gitu ya. Gitu. Tapi selagi tadi ya udah terpusat datanya harusnya bisa cepat gitu ya. Oke, bisa dilanjut lagi? Oke, Bu, terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Fatur. Kurang lebih tadi pertanyaannya adalah intinya bagaimana caranya perusahaan itu mengeluarkan biaya banyak bisa sebanding dengan manfaat yang diberikan oleh ERP ini. Nah, eh, yang pertama ERP ini kan adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan biaya besar. Nah, untuk agar bisa sebanding dengan manfaat yang diberikan oleh ERP ini, perusahaan itu harus memastikan bahwa sistem yang dipilih itu benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dalam bisnis mereka. Nah, melalui analisis kebutuhan dan perencanaan yang matang itu, perusahaan bisa menghindari pembelian modul yang tidak terpakai serta perusahaan juga harus memastikan proses penting seperti keuangan, persediaan atau produksi itu bisa dapat berjalan lebih efisien dan terintegrasi. Terus salah satu faktor yang penting juga adalah pelatihan karyawan karena faktor ini merupakan salah satu faktor kunci supaya fitur yang pada ERP itu bisa digunakan secara optimal dan bisa benar-benar memberikan dampak yang efisien pada sistem operasionalnya. Terus perusahaan itu juga perlu melakukan evaluasi berkala, bisa dengan pengukuran ROI. ROI itu adalah Return of Investment.
Jadi proses menilai seberapa besar keuntungan atau manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, eh, penghematan biaya operasional, terus peningkatan produktivitas, pengurangan kesalahan, serta percepatan proses pengambilan keputusan adalah salah satu juga indikator yang atau indikator utama yang eh, menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pada ERP ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Fari jawabannya cukup terjawab. Oke baik, saya izin coba menjawab pertanyaan dari Hasna. Tadi Hasna bertanya kalau kita melihat dari tantangan umum itu kayak duplikasi data, informasi bertentangan dan inefisiensi operasional. Menurut kalian faktor internal apa yang sering bikin masalah konsistensi eh, data muncul dalam implementasi ERP dan gimana sih evaluasi dapat membantu mengidentifikasi akar masalah itu secara lebih akurat. Nah, jadi betul lah. Jadi konsistensi itu data itu sering muncul saat perusahaan pakai sistem ERP itu biasa karena beberapa hal dari perusahaan itu sendiri. Yang pertama itu kadang orang-orang yang pakai sistem ERP itu belum mengerti betul cara pakainya gitu atau kurang pelatihan. Jadi data yang masuk itu bisa salah atau double. Terus bisa juga karena input data itu yang masih manual itu sering sering itu rawan salah ketik atau duplikasi. Terus bisa juga karena sebelum pakai ERP itu sistemnya masih terpisah-pisah atau data silo. Itu biasanya itu belum sinkron sehingga bikin uh, data jadi bertentangan gitu. Jadi, nah di sini evaluasi ini sangat penting banget supaya kita bisa tahu masalah-masalah tadi itu secara tepat. Nah, jadi sebelum memulai pakai ERP itu perusahaan harus cek dulu untuk kesiapan orangnya, sistemnya dan prosesnya. Jadi saat ERP dijalankan itu harus dipantau terus apakah dipantau terus apakah sudah sesuai rencana atau pengguna sudah paham gitu. Nah, setelah ERP dijalankan kita bisa melakukan pengecekan dan pengukuran manfaatnya. Itu termasuk seperti lihat data yang sudah konsisten atau belum. Nah, dari situ kita bisa tahu masalahnya utamanya dari mana gitu. Jadi, entah itu dari pelatihannya, sistem atau prosesnya. Nah, lalu kita bisa melakukan perbaikan dengan pelatihan ulang, integrasi data yang lebih baik, atau otomatisasi pembersihan data. Jadi dengan cara ini itu masalah duplikasi, data bertentangan dan cara kerja yang gak efisien itu bisa diminimalisasi gitu sehingga perusahaan itu bisa jalan dengan lancar dan hemat dalam waktu gitu. Seperti itu. Menjawab Hasna. Ada cukup menjawab, makasih Andes. Oke, Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Jenny, yaitu dari pertanyaan, mengapa menilai efektivitas pelatihan pengguna dan memastikan setiap bagian perusahaan memahami proses bisnis baru menjadi aktivitas krusial selama tahap evaluasi. Jawabannya itu karena keberhasilan implementasi ERP itu ditentukan oleh kesiapan manusia yang mengoperasikannya. Maka nilai efektivitas pelatihan dan memastikan seluruh bagian memahami proses bisnis itu menjadi langkah evaluasi yang bisa dilakukan. Nah, ERP itu juga membawa perubahan besar pada cara kerja, hingga tanpa pemahaman yang tepat, pengguna tidak akan mampu mengeksekusi tugas sesuai alur sistem yang baru. Nah, yang kedua itu bagaimana kegagalan change manajemen pada PTKI itu dapat menyebabkan kegagalan implementasi ERP meskipun modul SAP berfungsi secara teknis. Kegagalan dalam mengelola change management di PTKI itu dapat membuat implementasi ERP itu gagal total meskipun modul seperti SAP Material Management itu atau Human Capital Management berjalan tanpa masalah teknis. Nah, itu tanpa manajemen perubahan yang kuat, kalian itu bisa menolak mengikuti prosedur baru atau menggunakan cara lama atau salah mengikut data sehingga alur ERP itu menjadi tidak konsisten dan manfaat integrasi itu hilang.
Nah, budaya organisasi yang tidak siap itu akan berubah dan menciptakan resistensi, bingung, dan tidak seragaman proses antar unit yang mengakhiri menurunkan kualitas data dan memperlambat operasional. Itu saja, apakah sudah cukup menjawab? Apakah sudah cukup menjawab ini? Juga banyak kegiatan. Oke, mungkin udah cukup menjawab ya untuk pertanyaannya ini. Baik, oke, Oke, terima kasih. Bisa, oh udah ya semua pertanyaannya ya. Bisa ditutup ya, sudah silakan cukup semua. presentasinya. Oke, terima kasih semua dan juga Bu Fani. Sekian presentasi dari kelompok 9 kelas B dan C. Sebelumnya kalau ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas presentasinya dari kelompok 9, juga pertanyaan dari Hasna, Tasya, Fatur Rahman, Dea, dan Yeni. Eh, oke, sampai di sini ada pertanyaan lain mungkin di luar daripada materi. Izin bertanya, Bu. Boleh, Untuk kelas minggu depan itu kelas praktek ya, Bu? betul. Bedanya sama kelas praktisi itu apa ya, Bu? Nah, kalau praktisi itu sebenarnya lebih kepada orang eh, yang expert misalnya gitu atau misalnya bekerja di bidang yang mau dibahas gitu. Tapi dia di luar UNJ, Arum. Misalkan nih, kita kan bahas IRP, let's say kita ada orang yang kerja di UDU, kita bawa untuk jadi pemateri di kelas kita gitu. Kalau di UNJ sendiri, aturannya, setahu saya kurang tahu ya, ini tuh kayak masih agak rancu juga informasinya. eh, Apakah harus ditentukan di awal semester gitu ya untuk kira-kira praktisi di kelas ini siapa? Karena kalau nggak salah ada honornya untuk praktisi itu. Cuman saya sama Bu Hamidah itu nggak ada saya nggak ada informasi dan memang kalau saya pribadi nggak apa namanya bahasanya merencanakan ada praktisi sebenarnya gitu nggak tahu ya kalau Prof Hamidah memang ingin ada praktisi yang beliau ingin ke kelas kalian gitu. Kalau saya memang dari awal bilang ke Perpamida, Bu, saya mau ada praktek gitu. Gitu Arum. Bedanya praktisi dari luar, kalau praktek ya memang ya dosen UNJ sendiri. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, iya Arum. Maksudnya takutnya takutnya ya Arum ya, ibunya ngomong ke Arum ke teman-teman semua, tapi eh, jujur saya nggak tahu gitu ya. Nggak tahu apakah emang beliau mau merencanakan ada kelas praktisi. Oh, nggak ada kok, Bu. Nggak Emang ada ya? cuma nanya aja. Soalnya Ya, biasanya kelas praktisi ini kelas praktek. Berarti lebih banyak praktek gitu ya, Bu? iya, jadi nanti 3 minggu itu praktek sebenarnya modal untuk kalian bikin UAS sih, untuk bikin project UAS gitu. Nah, nanti untuk detail project UASnya kayak gimana, itu nanti saya sampaikan di minggu mungkin ke-15 lah ya. Di minggu ke-15 nanti saya ada apa akan sama sama Pak Rizaldi juga akan masuk untuk memberikan eh, aturan mainnya kayak gimana gitu ya terkait aturan main maksudnya apa yang harus dilakukan, outputnya apa, terus cara saya menilai rubrik penilaiannya juga nanti akan saya kasih di awal gitu ya. Sebelum itu. Baik, Bu. Oke. Biasanya kalau kelas praktis itu pokoknya di luar UNJ aja. Misalkan orangnya bekerja di mana, let's say sesuai sama topik di materi kuliah tersebut, nah, dibawalah orangnya gitu, untuk memberikan kuliah. Kalau di aturan di UNJ itu maksimal 4 pertemuan, setahu saya ya. Itu pertemuan. Ada lagi?
Saya izin bertanya, Bu. Berarti info Boleh. untuk kelas praktik ini akan ada di H-1 ya, Bu? Info apa nih maksudnya? Kan untuk kelas B di hari Rabu jam 1. Mm-mm, mm-mm. Nah, Berarti ya apa, Bu? berarti kan kemarin udah saya kumpulin tuh ya para PJ-nya. Bolehlah berembuk di situ siapa yang mau. eh Sebenarnya saya sama Pak Rizal ini belum belum ngobrol kayak apa kelasnya mau online atau offline. Cuman kayaknya kalau offline nggak mungkin ya untuk nampung banyak mahasiswa. Jadi kayaknya kemungkinan akan online teman-teman. Tuh, jadi nanti bisa bareng-bareng aja untuk siapa yang nyediain ininya ya, nyediain Zoom-nya gitu di hari itu. Iya ya, kelas Arum sama Danuni beda ya. Kalau yang kelas B itu Rabu, yang kelas C itu Selasa. Iya, gitu. Aja sih paling nanti koordinasinya kita di grup yang ada PJ-PJ ERP-nya ya sama Pak Rizal Adinya bisa di situ aja paling. Dan Baik, Ibu. Terima kasih oke baik, jawabannya. ya baik. Oke terima kasih. Ada lagi terakhir? Oke teman-teman kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa kita bisa cukupkan dulu untuk kelas kita kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ini juga presentasi dari kelompok 9. Saya izin tutup kelasnya ya teman-teman. Semoga hari ini bisa berjalan dengan baik. Sehat selalu ya teman-teman semua. Jangan lupa makan, minum vitamin, tidur yang cukup. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Makasih, Bu. Ibu. Makasih, Bu.